Haleluya saudara. Saudara sedang mendengarkan program renungan ayat-ayat emas firman Tuhan. Saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan persoalan kehidupan saudara melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang kita renungkan di dalam channel ini. Itu sebabnya saudara, segeralah berlangganan dengan channel ini. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami siapkan hati buat renungan ayat-ayat emas firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami renungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang rancangan Tuhan. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Kalau Dia merancangkan sesuatu, Dia merancangkan berdasarkan kemahatauannya. Itu sebabnya apapun yang dirancangkan Tuhan tidak akan pernah salah, karena Dia tahu, Dia Maha Tahu sesuatu yang belum terjadi, Dia tahu. Dan apa yang dirancangkan Tuhan, itulah yang terbaik. Dan demikian dalam hidup kita saudara, apa yang dirancangkan Tuhan dalam hidup kita, itulah yang terbaik. Kenapa saudara? Karena Dia tahu hari esok kita, Dia tahu masa depan kita, Dia tahu segala sesuatu ke depan, bahkan sampai kepada kekekalan. Itu sebabnya Dia merancangkan segala sesuatu dalam hidup kita berdasarkan pengetahuannya, kemahatauannya tentang masa depan kita. Kalau kita merancangkan sesuatu dalam hidup kita saudara, itu belum tentu yang terbaik, karena kita tidak tahu hari esok. Malah apa yang kita rancangkan dalam hidup kita, yang kita pikir itu yang terbaik, itu malah bisa menjadi malapetaka di dalam hidup kita, karena kita tidak tahu hari esok. Tetapi Allah kita tahu segala sesuatu, Dia Maha Tahu, dan Dia tahu apa yang terbaik bagi kita, dan Dia merancangkan yang terbaik bagi kita, dan rancangannya pasti akan digenapi dalam hidup kita. Saya percaya saat ini saudara, setiap kita rindu rancangan-rancangan Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita renungkan ayat-ayat emas firman Tuhan ini tentang rancangan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita berjalan menuju rancangan-rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan tentang rancangan Tuhan bagi kita adalah, yang pertama Amsal 19 ayat 21. Demikian firman Tuhan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara, dalam hidup ini mungkin kita bisa merancangkan banyak hal, tetapi kuasa, keputusan, otoritas itu ada di dalam tangan Tuhan. Rancangan kita bisa gagal, tapi rancangan Tuhan tidak mungkin gagal. Itu sebabnya saudara, jika firman Tuhan ini berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana, supaya hidup kita tidak sia-sia merancangkan sesuatu yang bukan itu yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga hidup kita akan sia-sia, hidup kita akan mengalami kegagalan. Maka mari kita belajar memahami rancangan Tuhan. Mari kita belajar memahami kehendak Tuhan. Mari kita belajar memahami keputusan Tuhan, karena keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana. Kita merancangkan sebaik mungkin pun, kita merancangkan sematang mungkin pun dalam hidup ini, kalau bukan itu yang menjadi kehendak Tuhan, maka tidak akan ada artinya, semuanya akan menjadi sia-sia. Waktu kita akan menjadi sia-sia, usaha kita akan menjadi sia-sia, perjuangan kita akan menjadi sia-sia. Tetapi jika kita berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan, maka akhirnya oleh otoritasnya, kuasanya, rancangannya digenapi, dan kita berjalan dalam rancangannya, maka kita akan mengalami dan menikmati rancangannya digenapi dalam hidup kita.
Ayat emas kedua, saudara, tentang rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah dari 1 Korintus pasal 3 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Saudara, dalam konteks ini yang dimaksud dengan rancangan orang-orang berhikmat adalah orang yang berpikir bahwa mereka berhikmat dan mereka tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Mereka tidak menganggap Tuhan sebagai yang berotoritas, yang berkuasa atas semuanya. Maka sekalipun mereka begitu dianggap berhikmat secara dunia, maka firman Tuhan berkata bahwa segala rancangan mereka sesungguhnya semuanya adalah kesia-siaan belaka. Saudara, alangkah menyedihkannya jika di dalam hidup ini ada orang yang belajar banyak, ada orang yang kemudian atas hikmat yang dia peroleh melalui belajar banyak di sepanjang kehidupannya, dan kemudian dia membuat rancangan-rancangan atas kehidupannya. Dia melakukan yang terbaik, dia menggunakan hikmat yang dia miliki, dia gunakan waktu dan semua kapasitas yang dia miliki untuk merancangkan sesuatu dalam hidupnya. Lalu kemudian apa yang dia kerjakan, itu semuanya kesia-siaan. Bayangkan saudara, jika hidup yang singkat dan hidup yang hanya sekali ini, hidup kita habis untuk sesuatu yang sia-sia. Bukankah itu sesuatu yang sangat menyedihkan, saudara? Dan demikianlah semua usaha, semua rancangan-rancangan orang berhikmat jika mereka tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Itu sebabnya seberhikmat apapun kita, secerdas apapun kita, biarlah kita tetap melibatkan Tuhan dalam rancangan-rancangan yang kita buat, supaya apa yang kita rancang itu tidak menjadi sia-sia. Ayat emas berikutnya tentang rancangan Tuhan dalam hidup kita, saudara, adalah dari Yesaya pasal 25 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Saudara, dari Yesaya pasal 25 ayat 1 ini, hal yang ditegaskan tentang rancangan Tuhan adalah bahwa Allah sudah memiliki rancangan dari sejak dahulu, bahkan dari sejak kekekalan. Atas segala sesuatu, atas kehidupan kita, Allah sudah merancangkan yang terbaik dari kekekalan. Itu yang harus kita sadari dalam hidup ini, saudara, bahwa Tuhan sudah merancangkan sesuatu dalam hidup kita dari kekekalan. Nah, itu sebabnya di dalam teks firman Tuhan ini, saudara, Yesaya berkata, ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku meninggikan Engkau, aku menyanyikan syukur bagimu. Jadi Allah ditinggikan, Allah dimuliakan, kepadanya dinaikkan syukur. Kenapa, saudara? Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib. Allah pasti akan melaksanakan rancangannya dengan kesetiaan. Dia pasti akan menggenapi rancangannya. Yang menjadi bagian kita dalam hidup kita adalah bahwa kita harus hidup memuliakan Tuhan. Kita harus hidup meninggikan Tuhan. Kita harus hidup menaikkan syukur bagi Dia yang telah merancangkan semuanya, dan dengan setia Dia pasti akan menggenapinya. Dan rancangan yang Dia rancangkan bagi kita, saudara, adalah rancangan yang ajaib. Dikatakan, sebab dengan kesetiaan Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib. Rancangan yang Tuhan persiapkan bagi saudara bukan rancangan yang biasa, saudara. Rancangan yang Tuhan persiapkan bagi hidupku, bagi setiap kita, bukan rancangan yang biasa, tetapi rancangan yang ajaib, rancangan yang besar, lebih dari apa yang saudara pikirkan, lebih dari apa yang saya pikirkan. Rancangannya adalah rancangan yang ajaib, di mana Dia telah persiapkan itu dari sejak dahulu kala.
Kita saja sebagai manusia, saudara, kalau kita sudah persiapkan itu dari jarak waktu yang begitu jauh, pastilah itu sesuatu yang sangat penting, sangat besar. Kita tidak akan merancangkan tentang makan kita, karena itu sesuatu yang biasa kita lakukan. Kita tidak akan menyusun rancangan yang begitu detail tentang makan pagi kita nanti atau makan siang kita nanti. Kenapa? Karena itu sesuatu yang biasa. Tetapi kalau sesuatu yang besar, misalnya tentang hari pernikahan, itu sesuatu yang besar dan istimewa, akan dirancang dengan terbaik. Dan itu pun berapa lama kita merancangkannya. Bayangkan, saudara, kalau Tuhan merancangkannya dari kekekalan, tentulah itu sesuatu yang sangat penting. Dan itulah hidup kita. Tuhan merancangkan hidup kita, dan rancangannya adalah rancangan yang ajaib, sehingga Dia merancangkannya dari kekekalan. Itu sebabnya dalam hidup kita, karena Allah merancangkan yang terbaik bagi kita, mari kita hidup memuliakan Dia, mari kita hidup meninggikan Dia, bersyukur kepadanya yang telah merancangkan yang terbaik, dan percaya Dia pasti akan menggenapinya, karena Dia Allah yang setia menggenapi rancangan-rancangannya. Ayat mas berikutnya tentang rancangan Allah dalam hidup kita, saudara. Yesaya 29 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita? Dan siapakah yang mengenal kita? Saudara, hal yang sangat penting juga kita belajar di sini, dikatakan bahwa celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan dan berpikir bahwa Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak tahu. Dalam hidup kita, saudara, jika kita punya rancangan-rancangan, seharusnya rancangan itu kita ceritakan kepada Tuhan, rancangan itu kita ungkapkan kepada Tuhan, dan kemudian ketika kita ungkapkan kepada Tuhan akan terjadi satu proses penyesuaian apakah rancangan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kemudian setelah terjadi penyesuaian, Allah akan bertindak ikut campur tangan, menggenapi rancangan-rancangan itu, sehingga lebih dari apa yang kita pikirkan akan terjadi, lebih dari apa yang kita doakan akan digenapi oleh firman Tuhan. Itu sebabnya betapa bodohnya jika ada orang yang menyembunyikan rancangan-rancangannya terhadap Tuhan. Padahal Tuhan bisa ikut campur tangan, menyatakan kuasanya menggenapi, menyatakan kuasanya melakukan mujizat. Jadi kenapa disembunyikan? Berarti ada sesuatu yang tidak beres dan tidak benar di sana, sehingga rancangannya disembunyikan dari Tuhan. Seharusnya rancangan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Rancangan Tuhan harus sesuai dengan rancangan kita, sehingga kita lakukan yang terbaik, Tuhan lakukan bagiannya, dan rancangan-rancangan itu akan digenapi di dalam kehidupan kita, saudara. Ayat mas berikutnya tentang rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesaya 55 ayat 7-8. Demikian firman Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Saudara, alangkah menyedihkannya jika di dalam kehidupan kita, saudara, rancangan kita bertolak belakang dengan rancangan Tuhan. Jalan kita bertolak belakang dengan jalan Tuhan. Maka sebesar apapun rancangan kita itu adalah kesia-siaan. Itu sebabnya seharusnya kita harus menyesuaikan diri dengan rancangan Tuhan. Dan di sini, saudara, Tuhan berkata, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Tetapi seringkali, saudara, ayat ini disalah mengerti. Orang-orang seringkali menggunakan ini, misalnya ada orang yang mengalami musibah, keluarlah ayat ini, karena memang rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Ada orang yang mengalami duka, misalnya kehilangan keluarga yang dicintai, keluar lagi ayat ini, ya jangan bersedih karena memang rancangan Tuhan bukan rancangan kita.
Ya mungkin sah-sah saja saudara, tapi kalau kita lihat konteksnya, ayat ini, ayat yang ke-8 yang berkata sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, itu ditujukan kepada orang fasik dalam konteks ini. Karena ayat 7 dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Lalu kemudian ayat 8, sebab rancanganku bukan rancanganmu. Jadi Tuhan berkata kepada orang fasik dan orang jahat supaya mereka meninggalkan rancangan dan jalan mereka yang jahat dan kembali kepada Tuhan supaya mengalami rancangan Tuhan. Karena rancangan mereka ketika mereka hidup dalam kefasikan dan kejahatan itu bukan rancangan Tuhan. Jadi hal yang bisa kita belajar di sini saudara adalah bahwa untuk kita mengalami rancangan Tuhan, tinggalkan, jauhkan rancangan-rancangan kejahatan, jauhkan jalan-jalan kefasikan, jalan-jalan orang jahat. Artinya kita tidak hidup sebagai orang yang melakukan kelakuan-kelakuan, perbuatan-perbuatan orang fasik dan orang jahat. Karena itu akan membuat kita keluar dari rancangan Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita hidup dalam rancangan Tuhan? Jauhkan segala yang jahat, jauhkan segala yang fasik, yang tidak benar, dan mari kita berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Kemudian ayat terakhir saudara tentang rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, ayat terakhir ini menegaskan bahwa rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. Itulah rancangan Tuhan bagi saya dan saudara. Dan kalau kita lihat seterusnya konteks dari Yeremia pasal 29 ini saudara, maka firman-Nya berkata bahwa jika umatnya datang kepada Dia, mencari Dia, berseru kepada Dia, maka mereka akan menemukan Dia sekaligus rancangan-rancangan yang ada pada Dia tentang mereka. Artinya saudara, jika Allah merancangkan damai sejahtera, Allah merancangkan hari depan yang penuh harapan bagi kita, tentu saja semuanya kita rindu mengalaminya. Bagaimana kita mengalaminya? Kembali datang kepada Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, berseru kepada Tuhan. Itulah yang diajarkan melalui beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, rancangan Tuhan rancangan yang indah bagi setiap saudara, siapapun saudara, dimanapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara. Ketahuilah ada rancangan Tuhan yang indah bagi saudara. Dan kemudian jalanilah kehendak Tuhan, hiduplah seturut kehendak Tuhan berdasarkan prinsip-prinsip ayat-ayat firman Tuhan yang telah kita belajar tadi, dan alami rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, ayat-ayat emas tentang rancangan Tuhan yang sudah kita renungkan. Biarlah ayat-ayat emas ini membangkitkan iman saudara bahwa rancangan Tuhan indah dalam hidup saudara. Biarlah ini memotivasi saudara untuk mengejar rancangan Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Tuhan yang memberkati setiap saudara. Saya mau berdoa supaya rancangan Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Mari kita berdoa, ambil sikap berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, Tuhan yang mengenal setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat emas tentang rancangan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami sudah belajar ayat demi ayat tentang rancangan-Mu yang indah bagi kami, dan bagaimana supaya rancangan-Mu digenapi dalam hidup kami. Biarlah saat ini kami mengambil keputusan dan komitmen, kami akan melakukan, menerapkan prinsip-prinsip firman-Mu untuk kami meraih janji rancangan-Mu yang indah digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat emas ini. Tuhan jamah mereka, Tuhan lawat mereka,
Beri kekuatan, kemampuan, kerinduan dalam hati mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan hamba berdoa biar setiap anak-anak-Mu mengalami rancangan Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Berkati mereka Tuhan, lawat mereka supaya mereka mengalami rancangan-Mu digenapi di dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kami. Kami raih janji firman Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya rindu kita menggunakan waktu ini untuk berdoa bersama. Saya akan mendukung saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat bersama. Percaya saudara bahwa Allah kita mendengarkan anak-anaknya yang tekun berseru kepada Dia. Dan kalau kita datang kepada Dia dengan iman, Dia Allah yang akan menjawab segala doa kita. Tetaplah tekun berdoa. Itu sebabnya saat ini saudara, mari ambil sikap berdoa. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dan tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita, saya rindu mengajak saudara sebentar kita bersyukur kepada Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia. Sebelum kita memohon daripada Dia saudara, mari ucapkan syukur kepada Dia. Mari ucapkan kata-kata penyembahan kepada Dia. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bisa merenungkan firman-Mu. Kami bisa berdoa bersama. Kami mengalami saat indah saat ini. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan atas semuanya itu kami naikkan syukur bagi-Mu ya Bapa. Kami naikkan syukur bagi-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Termulialah Engkau di takhta-Mu yang mulia dan agung. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami puji Engkau. Dalam nama Yesus kami sembah Engkau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini tiba waktunya untuk kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segala doa-doa dan permohonan saudara di hadapan Tuhan. Terlebih dahulu saat ini saya rindu saudara menaikkan apapun yang menjadi kerinduan saudara. Saat ini mungkin saudara punya kerinduan di hadapan Tuhan. Mungkin saudara punya beban dan persoalan yang tidak ada orang yang tahu. Saya rindu saat ini saudara mulai datang kepada Tuhan dan ucapkan segala kerinduan saudara. Ungkapkan segala kerinduan saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka sedang menaikkan doa dan permohonan mereka, kerinduan mereka di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang mengerti, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab setiap anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi kerinduan mereka saat ini, apapun yang mereka mohonkan kepadamu saat ini, apapun yang mereka serukan kepadamu saat ini, Tuhan, Engkau kiranya yang menjawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, campur tangan-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang menaikkan doa permohonan mereka, tak sanggup mengucapkan kata-kata, tetapi bahasa tetesan air mata mereka pun Engkau tahu. Itu sebabnya saat ini hamba menopang mereka dalam doa. Tuhan, jamah, lawat dan berkati setiap anak-anak-Mu saat ini. Hamba berdoa, lawat setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Percaya saudara, bahwa doa-doa yang saudara sudah naikkan kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Dengan kesepakatan kita meminta kepada Dia, Tuhan dengar dan Tuhan menjawab saudara. Saat ini saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Biar dalam kondisi apapun, kesehatan daripada Tuhan tetap menjadi bagian kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu. Siapapun mereka, bagaimanapun keadaan mereka, bagaimanapun situasi mereka, hamba berdoa, berikan kesehatan terus bagi setiap anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, Engkau yang menjaga anak-anak-Mu, Engkau yang melindungi anak-anak-Mu, Engkau yang memberikan kesehatan, menjamin kesehatan anak-anak-Mu selalu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bungkus anak-anak-Mu ya Bapa. Jagai mereka, jauhkan dari segala bibit penyakit, jauhkan dari segala virus. Berikan selalu perlindungan, kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Biarlah kami tetap melangkah dalam kesehatan daripada Tuhan, karena Engkau yang menjaga dan memberi kami kesehatan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu jika mereka sedang sakit saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memberikan kesehatan bagi mereka. Saudara, saat ini bagi saudara yang sedang sakit, mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Saya rindu saudara taruh tangan saudara, tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan kemudian angkat tangan saudara kepada Tuhan dan datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sedang sakit. Saat ini hamba berdoa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala bibit penyakit dari tubuh anak-anak-Mu. Aku tengking segala penyakit dari tubuh anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kuasa-Mu mengangkat segala penyakit dari tubuh mereka. Kuasa-Mu menyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu saat ini. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Pulihkan tubuh mereka dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit mereka. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon dukungan doa untuk mereka yang sakit lambung. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah mereka yang sedang sakit asam lambung ya Tuhan, dalam nama Yesus pulihkan mereka. Dalam nama Yesus sembuhkan, netralkan asam lambungnya, sembuhkan lambungnya Tuhan. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada anak-anak-Mu mungkin saat ini yang sedang mengidap penyakit kanker. Bapa yang baik, Engkau Allah kami lebih besar dari segala penyakit apapun, termasuk penyakit kanker. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit apapun ya Tuhan, yang saat ini sedang mereka derita, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, angkat segala bibit penyakit mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba rindu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu bagi mereka, nyatakan kuasa-Mu bagi mereka. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara,
Silahkan saksikan mujizat Tuhan yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar, supaya orang-orang lain juga dikuatkan dan diteguhkan melalui kesaksian saudara. Saat ini saya rindu terus berdoa bagi setiap profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu apapun profesi mereka yang berkenan di hadapan Tuhan. Hamba berdoa bagi para petani. Ulurkan tanganmu, berkati para petani dalam nama Yesus. Merekalah yang bekerja, merekalah yang menyediakan pangan bagi semua masyarakat. Itu sebabnya berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka untuk bekerja, sehingga mereka menghasilkan apa yang mereka tanam berhasil. Berkati para petani ya Tuhan, berkati kesejahteraan mereka. Campur tanganmu bagi kehidupan para petani dalam nama Yesus. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Biarlah Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka. Engkau yang membela mereka, Engkau yang campur tangan dalam kehidupan mereka. Jagai, lindungi, sertai mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan, yang saat ini sebagai perantau ya Tuhan. Mereka sedang bekerja di negara asing. Saat ini Bapa, kami berdoa, hamba berdoa, berkati mereka, anak-anak-Mu yang sedang merantau, sedang bekerja di luar negeri, dalam nama Yesus Kristus. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Nyatakan campur tangan-Mu. Ya Tuhan, Engkau hadir menjadi teman, menjadi sahabat bagi mereka. Sekalipun mereka jauh dari keluarga, tapi Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai mereka. Dalam nama Yesus. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para pegawai. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Pegawai honoris ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan, Tuhan berkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi para PNS juga, berkati mereka ya Tuhan, ajar mereka mengabdi dengan cara yang terbaik bagi bangsa ini. Dan juga berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu terus menerus ya Tuhan dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba juga berdoa bagi para medis. Di masa pandemi ini Tuhan, mereka ada di garda terdepan untuk memerangi virus. Itu sebabnya jagai, lindungi, sertai para medis ya Tuhan. Anak-anak-Mu sertai, jagai, lindungi, jauhkan dari segala virus. Berikan kekuatan dan daya tahan tubuh bagi mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa khusus bagi para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka sedang merindukan pekerjaan, tetapi kondisi ini membuat sulit mendapatkan lapangan pekerjaan. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang membela, Tuhan kiranya buka jalan. Dalam nama Yesus, berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang menganggur saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan pembelaan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Bagi orang tua, bagi suami istri, bagi anak-anak. Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Sehingga perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan nyata bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah keluarga, Tuhan kiranya yang membela, Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang campur tangan di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Yesus. Kami percaya saat ini
keluarga-keluarga anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang indah oleh karena kasih karunia Tuhan. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Bapa, di mana di masa pandemi ini begitu banyak kemerosotan yang dialami oleh masyarakat Indonesia, dan mungkin anak-anak-Mu pun terkena imbasnya. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, kami bermohon, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mereka percaya kepadamu, kami percaya sungguh kepadamu, kami percaya perlindungan-Mu. Itu sebabnya pulihkanlah ekonomi anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu, bukakan jalan untuk anak-anak-Mu mengalami berkat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dan bukan hanya kebutuhan mereka tercukupi, mereka bisa berbuat untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Yesus. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, Engkau yang tahu segala pekerjaan mereka, segala usaha mereka, dan Engkau Allah yang sanggup memberkati. Berkati usaha mereka, bisnis mereka, berkati semuanya. Tuhan campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu kita gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga mau bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa dan bersyafaat bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa, selamatkan negara kami, selamatkan bangsa kami. Engkau menyatakan dirimu sebagai juru selamat bagi setiap jiwa. Dan kami juga berdoa, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Dalam situasi yang sulit ini, Engkau yang campur tangan, Engkau yang berkarya ya Tuhan. Pulihkan ekonomi bangsa kami, dan keadaan politik bangsa kami juga Engkau tetap menjaga, tetap ada dalam keadaan kondusif, tenang, damai, tentram Indonesia ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati ekonomi bangsa kami, keamanan bangsa kami. Tuhan memberkati semuanya. Saat ini kami juga berdoa bagi para pemerintah ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, berkati para menteri, wakil-wakil rakyat, gubernur, bupati, camat, dan sampai jajaran terendah. Berkati semuanya dalam mereka mengemban tugas untuk memerintah di bangsa ini. Pakai mereka membawa bangsa ini kepada situasi dan keadaan yang lebih baik. Berkati semuanya Tuhan. Jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Taruh hati untuk memajukan bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati pemerintahan kami. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa bagi ekonomi bangsa kami, keamanan bangsa kami, kemajuan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang. Sekalipun situasi pandemi seperti ini, Tuhan tetap membela bangsa kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di bangsa ini. Berkati setiap orang-orang yang percaya untuk jadi saksimu, jadi terangmu ya Tuhan di dalam kehidupan mereka di tengah-tengah bangsa ini. Berkati hamba-hamba Tuhan, pakai semuanya untuk membawa bangsa ini dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Kami berdoa, berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus. Organisasi-organisasi gereja, gereja-gereja lokal, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai semuanya Tuhan untuk membawa bangsa ini kepada yang lebih baik. Bapa yang baik, khususnya kami berdoa buat situasi pandemi yang ada saat ini. Kami berdoa, pulihkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus segera pemulihan terjadi.
terhadap situasi pandemi ini Tuhan, virus yang sedang berkembang saat ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya nyatakan kuasa-Mu, Engkau memberi jalan supaya virus ini bisa dikendalikan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Ini doa kami, ini seruan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Kami percaya Engkau mendengarkan doa dan seruan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami datang kepada Bapa dengan penuh iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, di akhir video ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Dan saya percaya saat ini saudara rindu terus berkat Tuhan melalui channel ini saudara. Itu sebabnya kalau saudara belum berlangganan, silahkan berlangganan dengan channel ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara setiap hari akan mendapatkan berkat firman Tuhan dari channel ini. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.